Ya, Presiden Joko Widodo menghadiri pesta pernikahan putra sulung dari guru ngajinya di Kabupaten Sukoharjo. Berlokasi di Gedung Geraha Setiawati, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri pernikahan putra dari guru ngajinya, yakni Kiai Haji Abdul Karim pada Minggu siang kemarin. Meski hanya hadir 10 menit, tamu undangan menyambut orang nomor satu di negeri ini karena ingin bersuah foto hingga bersalaman. Usai menghadiri pesta pernikahan, Presiden langsung meninggalkan Solo menuju ke Yogyakarta. Ya, sementara itu informasi lain tidak hanya sapi potong, penyakit mulut dan kuku atau PMK juga menyerang sapi perah di Kabupaten Semarang. Dampak PMK juga sampai di Kabupaten Pati. 4 pasar hewan sampai harus ditutup selama 2 minggu. Sapi perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terkena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kondisi sapi sampai tidak mampu berdiri sehingga harus diinfus. Pemilik sapi perah mengatakan sehari sebelumnya kondisi sapi ternaknya dalam kondisi sehat. Namun saat akan diperah keesokan harinya sapinya tak mampu berdiri. Sorenya sehat, biasa untuk makannya, rumput sama kuburannya. Jadi terakhir pindahan meres kapan, Pak? Yaitu setelah kita habis bayaran, terus paginya saya peres sudah menurun gratis. Sapi perah yang terserang PMK berdampak pada penurunan produktivitas susu hingga 75%. Padahal Kecamatan Getasan merupakan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Semarang. Sejak awal Juni tercatat 120 ekor sapi perah dari 12 dusun di Kecamatan Getasan terserang wabah PMK. Kerugian di tingkat peternak itu sebenarnya tinggi, terutama yang untuk sapi perah. Jadi sapi perah itu kalau sudah kena PMK seperti ini, misalkan kondisi seperti ini, dia biasanya tetap produksi itu turun dan badan itu tetap rusak dia. Kalau dilihat dari masa inkubasi yang sekitar 2 mingguan, kemudian ada nanti kesembuhan hampir sekitar 1 minggu, jadi kan butuh waktu sekitar hampir 3 minggu dia. Dampak wabah PMK juga sampai di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Pati. Setelah ditemukan puluhan hewan ternak terinfeksi PMK, 4 pasar hewan di wilayah ini tutup sementara mulai 2 hingga 16 Juni mendatang. Keempat pasar hewan itu adalah Pasar Pragola Margorejo, Jaken, Tayu, dan Winong. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati mengatakan hasil 11 sampel yang diambil semuanya terinfeksi PMK. Penutupan sementara dilakukan untuk menekan penyebaran PMK di Pati. Setelah 14 hari ini kan ternak-ternak barangkali yang kemarin terinfeksi ini sudah melampaui masa inkubasi dan mudah-mudahan nanti sudah bisa aman, jadi tidak menular kepada ternak yang lain. Kami dari tim dinas sudah melakukan pengobatan dan lebih dari 60% ini sudah sembuh. Yang lainnya masih dalam tahap recovery ya. Hewan yang terinfeksi PMK mayoritas berasal dari luar daerah. Para peternak di Pati dihimbau berhati-hati menjaga hewan ternaknya agar terhindar dari PMK. Yulianto dan Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Pati. Diduga sakit hati lantaran pembagian hasil panen warisan orang tua tidak adil. Seorang pria di Kebumen tega membunuh sepasang suami istri yang tak lain adalah kakak perempuan dan kakak iparnya. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Pembunuhan terhadap pasangan suami istri di desa Karanggedang, Kecamatan Asruwang, Kabupaten Kebumen, akhirnya terbongkar. Pelaku tidak lain adalah adik korban perempuan berinisial SL. Tersangka menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh kakak perempuannya Lestari dan kakak iparnya Warsono. Berdasarkan keterangan tersangka, pembunuhan telah ia rencanakan. Ia menghantam kedua korban dengan pipa besi hingga tewas. Dipukul kakaknya, kepalanya berkali-kali dengan satu batang pipa besi ukuran sekitar 68 cm dengan diameter 3 cm dan ini sudah dipersiapkan oleh si pelaku. Kemudian melihat si korban akhirnya dipukul, kemudian melihat masih belum meninggal, dipukul ulang, setelah itu diseret ke kamar belakang. Dan tidak lama beberapa saat datang suami korban, akhirnya si pelaku ini bersembunyi. Setelah suaminya masuk ke dalam rumah juga dilakukan perbuatan yang sama.
Tersangka mengaku menyimpan dendam selama 4 bulan. Ia sakit hati karena merasa tidak adil dengan pembagian hasil panen warisan orang tua mereka. Orangnya udah kaya, tidak memperhatikan saya, mempunyai kekurangan-kekurangan karena apalagi kurang pendengaran. Jadi kebutuhan saya kan banyak, apalagi karena sawah itu bukan milik saya. Jadi kakak perempuan itu minta pada saya, jadi saya melarang, nggak boleh. Jadi berakibat cekcok, berantem, dan menimbulkan lama-kelamaan menjadi saya akan melakukan balas dendam. Polisi menyita barang bukti sepotong pipa besi dan pakaian korban. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana sehingga terancam pidana penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Pasangan suami istri Warsono, 69 tahun, dan Lestari, 67 tahun ditemukan tewas di rumah mereka di Desa Karanggedang, Kebumen, Rabu pekan lalu. Sebelumnya tetangga yang tak lain istri tersangka sempat mendengar keributan hebat dari dalam rumah. Beberapa saat berselang, warga menemukan kedua korban sudah tewas dengan kondisi rumah gelap gulita. Sejak awal polisi menduga kedua korban dibunuh karena terdapat luka bekas hantaman benda tumpul di sekujur tubuh. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Ya, terdesak kebutuhan membayar cicilan sepeda motor. Sepasang suami istri di Kota Semarang nekat merampas telepon milik siswi sekolah dasar. Dari kamera pengawas terlihat pasangan suami istri mengincar calon korban di gerbang keluar sebuah SD di Kampung Sedeng, Kecamatan Gunung Pati. Mereka kemudian pura-pura meminjam telepon salah satu siswa dengan alasan paket data habis. Beberapa saat kemudian, mereka membawa kabur telepon korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Hendra Tri Setiawan dan istrinya Rima Tika Yulianti. Rekaman ini juga diperkuat foto pelaku yang direkam siswa lain sehingga pelaku mudah dibekuk. Aksi ini ternyata bukan kali pertama. Kedua pelaku sudah 3 kali mencuri dengan dalih terdesak kebutuhan membayar cicilan motor. Ya, 6 tahun, Pak. Berarti sejak umur 19. Sementara kawanan pencuri gagal membawa kabur sepeda motor dari sebuah parkiran minimarket di daerah Tulung, Klaten. Dari kamera pengawas terlihat kedua pelaku berusaha menghidupkan mesin motor dengan kunci letter T, namun kunci patah. Karena takut dipergoki warga, kedua pelaku langsung kabur. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Ya, Anda butuh souvenir kipas untuk pernikahan. Anda wajib datang ke Desa Keprabon, Polan Harjo, Klaten. Di sini Anda bisa menemukan berbagai souvenir kipas unik dengan motif yang menarik. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Nyaris di depan setiap rumah terpajang souvenir kipas. Ya, Desa Keprabon, Polan Harjo di Klaten ini layak disebut sebagai sentra kerajinan souvenir kipas. Sebagian besar warga hidup dari kerajinan kipas. Geliat kerajinan kipas mulai kembali bergairah setelah terpuruk karena pandemi. Salah satu perajin mengaku pesanan kini mulai meningkat lagi. Dalam sepekan bisa 2.000 pesanan kipas. Harga kipas bervariasi dari yang terendah Rp1.700 hingga paling mahal Rp4.000 per kipas. Per minggunya seminggu ya 1.500 ada sampai 2.000. Biasanya untuk apa, Pak? Untuk pernikahan kalau yang sini. Souvenir, ya. Harganya berapa, Pak? Apanya? Paling murah berapa? Paling murah 1.750, paling mahal 4.000 kalau souvenir. Tergantung ukurannya. Tergantung ukurannya, kan ukurannya ada 4. 20 cm, 23 cm, 25 cm, sama 28 cm. Itu yang paling banyak rata-rata di ukuran berapa, Pak? Pemesan paling banyak ukuran 20. Masalahnya paling rendah sendiri, 1.750. Itu paling lah. Kerajinan kipas dari desa ini memiliki motif batik. Warga desa ini merintis kerajinan kipas sejak 10 tahun lalu. Kerajinan kipas yang ada di Desa Keprabon sudah ada beberapa tahun yang lalu, kurang lebih hampir 10 tahun. Ada 9 pengrajin kipas, tentunya pemasarnya sampai di nasional, baik di Solo, Semarang, Jogja, Sumatera, bahkan yang tentunya dengan produk UMKM. Ini ada di Keprabon untuk bisa ditingkatkan sehingga menjadi ciri khas dari Desa Keprabon, tentunya untuk meningkatkan
terkait dengan perekonomian warga, terlebih pada sekarang masih ada pandemi. Kini hasil karya mereka merambah ke daerah lain seperti Semarang, Yogyakarta, Bali hingga Sumatera. Nah, Anda butuh souvenir pernikahan Anda atau kerabat Anda? Silahkan datang ke Desa Polan Harjo. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.